Marilah kita bersatu dalam doa atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai bina iman kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti kepada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari kitab Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Kristus.
Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga keadaannya baik-baik aja ya. Jadi sebelum itu aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Kak Ingrid dari lingkungan Santo Lukas, wilayah 4. Nah, di sini aku mau menceritakan sebuah kisah yang menarik banget yang judulnya The Rainbow Fish. Langsung aja ya. Jadi, pada suatu hari, hiduplah seekor ikan yang kita beri nama saja Rainbow Fish. Nah, si Rainbow Fish ini tuh mempunyai sisik ya pelangi seperti namanya. Nah, si Rainbow Fish ini selama berjalan-jalan di lautan, dia selalu ketemu dengan ikan-ikan yang lain. Nah, ikan-ikan yang lain ini tuh saat ketemu si Rainbow Fish ini selalu meminta salah satu dari sisiknya. Hanya saja si Rainbow Fish ini egois. Dia nggak mau ngasih salah satu dari sisiknya kepada ikan-ikan yang lain. Nah, akhirnya selama dia berkeliling ke lautan-lautan yang lain, terkenalah dia dengan sifat keegoisannya. Nah, akhirnya sempat dia ketemu dengan ikan biru yang kecil. Si ikan biru yang kecil ini sama aja dengan ikan yang lain. Sama-sama meminta salah satu dari sisiknya si Rainbow Fish. Tetap saja si Rainbow Fish gak mau ngasih salah satu dari sisiknya. Nah, akhirnya si ikan kecil yang biru ini pergi. Nah, lama-kelamaan si Rainbow Fish ini merasa sepi. Dia merasa sendirian. Nah, karena dia sudah merasa sendirian, datanglah dia ke bintang laut, seekor bintang laut. Nah, dia berkonsultasi dengan seekor bintang laut. Nah, si bintang laut ini bilang, kalau misalnya mau merasakan kebahagiaan lagi, biar nggak kesepian lagi, harus berkonsultasi dengan si gurita tua yang bijaksana. Dan pada akhirnya si Rainbow Fish ini datanglah kepada gurita tua yang bijaksana ini. Nah, si gurita tua yang ini bilang kalau dia mau merasakan kesenangan lagi, dia mesti membagikan salah satu dari sisiknya kepada ikan-ikan yang lain. Nah, selesai berkonsultasi seperti itu, akhirnya dia ketemulah lagi dengan si ikan biru yang kecil ini. Nah, si ikan biru yang kecil ini tetap saja meminta salah satu dari sisiknya. Sempat si Rainbow Fish terdiam sebentar, dan pada akhirnya dia memberi salah satu sisiknya yang pelangi itu ke si ikan kecil yang biru ini. Nah, akhirnya selama dia berenang di lautan-lautan, dia memberilah salah satu dari sisiknya itu kepada ikan-ikan yang lain. Dan akhirnya dia merasakan kebahagiaan lagi, dia tidak merasakan kesepian lagi. Lanjut ya adik-adik. Nah, pada bacaan Injil pada pagi hari ini, sempat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan membicarakan tentang siapa yang terbaik untuk mendapatkan posisi yang terbaik di kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus bilang kalau mau jadi yang terbaik harus mau melayani orang lain. Seperti Tuhan Yesus saat hari Kamis Putih. Dia kan membasuh kaki para muridnya. Nah, Tuhan Yesus mau kita untuk tetap melayani orang lain, membantu orang lain, dan mendoakan orang lain. Nah, jangan sampai ya adik-adik jadi Rainbow Fish itu nggak boleh egois. Tuhan mau kita tetap melayani sesama. Oke? Semoga bermanfaat ya adik-adik. Sekian dari aku, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Marilah kita berdoa. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami udah biar. Terima kasih Tuhan. Berkati kami agar kami jadi anak Tuhan yang baik setiap hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam
Putra, Roh Kudus. Amin. Di sini dulu ya teman-teman, Bina Iman hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.